Coding. Yang pertama, pelajari bagaimana cara merekod sebuah aktivitas di Linux. Manfaatkan bash scripting. Jadi, untuk merekodnya, kita ketikkan script pada terminal, terus dia akan mulai scripting. Terus kita ketik beberapa komen, cd downloads, cd titik lagi, terus exit itu untuk men-stop TypeScript-nya. Untuk melihat di mana semua itu terrecord, kita ketikkan nano TypeScript, terus enter. Nah, ini perintah-perintah yang kita buat di terminal sudah ke-record di sini secara default. Nah, untuk TypeScripting-nya kita buka di aksesoris, terus text editor. Nah, di sini kita ketikkan berikut ini. Di sini kita buat di log notes itu file namanya log.sh. Terus kita chmod supaya bisa dieksekusi. Lalu kita jalankan. Nah, ini udah mulai ke-record. Jadi kita tinggal ketikkan komen lagi. Jadi di sini kita membuat suatu file baru di mana tempat seluruh aktivitas di terminal itu akan terrecord di file yang namanya log notes. Bash scriptingnya sendiri namanya log.sh. Terus kita lihat di log notes. Kita pilih yang gedit. Nah, ini udah ke-record aktivitas yang barusan kita buat. Backup. Untuk kita disuruh untuk mempelajari manajemen file dasar, yaitu membuat file baru, direktori baru, mengcopy file, menghapus direktori. Pertama kita pelajari dulu. Yang pertama untuk membuat file baru. Kita ketikkan touch spasi nama file yang kita inginkan. Misalnya file baru. Kita enter. Terus kita lihat di home. Nah, udah terbuat file baru. Terus untuk mengisinya kita ketikkan cat lebih besar file baru, nama file yang mau kita isi. Misalnya isinya Patricia, terus 5214.100.177. Ctrl C untuk menyudahinya. Terus kita lihat isi file barunya sudah terisi dengan Patricia dan NRP. Berikutnya untuk membuat direktori baru. Kita ketikkan mkdir, mkdir, spasi, dir baru misalnya namanya. Terus kita lihat di home, udah kebuat direktori baru. Terus mengcopy file ke direktori tertentu. Misalnya kita mau mengcopy si file baru tadi. Jadi kita ketikkan cp spasi paste dari file yang ingin kita copy, lalu paste dari direktori tujuannya. Misalnya ini kita mau copy file baru ke direktori dir baru. Udah ke copy. Nah, sekarang kita lihat di dir baru. Apakah file baru udah ke copy? Nah, sudah ada ke copy. Berikutnya untuk menghapus file. Untuk menghapus file kita ketikkan rm spasi nama filenya. Nah, kita lihat sudah nggak ada file baru di dalam dir baru. Berikutnya untuk menghapus direktori, kita ketikkan rmdir spasi dir baru. Bisa
kita masih ada di direktur dir baru, jadi kita harus keluar dulu, jadi cd. Nah baru kita delete si dir baru itu, udah nggak ada, udah ke delete. Nah berikutnya kita menjadikan perintah tersebut dalam satu kesatuan bash scripting. Untuk itu kita dari application lagi, aksesoris, terus kita pilih edit text editor. Nanti isi scriptingnya itu ini, pagar tanda seru /bin/bash, terus ini untuk membuat file baru, untuk directory baru, untuk menghapus file, untuk menghapus directory. Nah supaya kelihatan, untuk directory yang saya hapus, saya buat 2. Jadi ada direktorinya ada 2, ada direktori dir dan direktori untuk dihapus. Yang dihapus itu yang untuk dihapus saja, supaya kelihatan. Kalau misalnya scripting ini berhasil bekerja, terus kita oh ya, nyimpannya dalam bentuk .sh, jadi namanya ini scripting.sh. Kita save. Berikutnya kita chmod dulu supaya dapat dieksekusi. Chmod plus x scripting.sh. Oh ya, belum masuk ke Patricia Hana, jadi kita masuk dulu, baru kita chmod. Oke, lalu selanjutnya kita jalankan /scripting.sh. Nah, ini echo-nya udah ke print, terus kita lihat di home ya. Nah, itu dirnya udah ada. Tadi file untuk dihapusnya udah kehapus. Itu file juga udah kebuat. Ya. Selesai. Backup dengan rsync. Kita diminta untuk menggunakan aplikasi backup, tar, dan rsync. Terus kita mencobanya dengan bash scripting. Pertama kita harus punya aplikasi rsync ini dulu. Jadi saya download di website ini, rsync.samba.org, rsync-311. Nah ini. Nah untuk proses penginstalannya sendiri kita akan coba di terminal. Oke. Nah ini kita ekstrak dulu. Kita ekstrak. Udah selesai. Setelah itu saya mengacu pada website yang ini. Setelah di ekstrak, terus kita masuk ke rsync-nya. Jadi cd terus rsync -3.1.1. Nah setelah masuk kita ketikkan ./configure. Ntar ya kita menunggu sampai selesai. Nah setelah selesai kita ketikkan make, lalu kita ketikkan make install. Nah rsync -3.11 udah keinstall. Sekarang kita scripting. Nah isi scriptnya itu saya mengacu pada website yang ini. Jadi rsync -e ssh -av -p -z terus path sumbernya. Path sumbernya misalnya saya mau nge-backup folder downloads. Jadi saya
ketikkan home Shihana, isi pathnya dulu, path sumbernya. Berikutnya path tujuannya, misalnya saya ingin nge-backup downloads itu ke suatu directory atau suatu folder yang namanya folder backup. Sudah selesai. Terus ini saya save dengan nama backup.sh. Terus kita save. Nah, kalau misalnya udah, kita jalankan di terminal. Backup sh udah kebuat di terminal, kita chmod dulu supaya bisa dieksekusi. Setelah itu baru kita jalankan dengan mengetikkan ./backup.sh. Nah, ini udah ke backup file yang ada di folder downloads tersebut. Kita bisa cek di folder backup. Sudah ada downloads. Sudah selesai. Berikutnya backup dengan tar. Nah, kalau backup dengan tar ini sebenarnya sama aja, mirip. Jadi pertama kita get install tar dulu. Tar is already in use version, berarti udah. Terus, nah ini komen buat backupnya. Tar -cvf. Nah, home ini udah selesai backup. Terus kita lihat backup tar di folder backup tar. Nah itu my backup.tar udah kebuat. Berikutnya scheduling. Di modul sistem operasi kita udah mengenal penjadwalan. Terus kita disuruh untuk mempelajari cron tab dan untuk berpenjadwalan ulang tahun dan pada saat pertama kali login, dan dia akan menampilkan tulisan selamat datang. Jadi pertama-tama kita akan melihat apa itu cron tab. Cron tab adalah aplikasi daemon berjalan di balik layar yang digunakan untuk menjalankan tugas yang dijadwalkan pada suatu waktu di sistem operasi Linux. Setiap user di sistem memiliki file cron tab, mengizinkan file tersebut untuk melakukan suatu aksi yang telah dispesifikasikan sesuai waktu yang telah ditentukan. Tab biasa digunakan untuk membuat backup secara otomatis, sinkronisasi files, dan lain-lain. Pertama kita harus install cron tab, terus untuk melihat aktivitasnya cron tab -L, untuk mengeditnya cron tab -E. Nah ini ada soalan pertama untuk menampilkan selamat ulang tahun. Nah, buka terminal. Cron tab -E. Nah, ini isi dari cron tab yang ada. Jadi, untuk menambahkannya, kita lihat ini ada beberapa bintang yang posisinya itu menunjukkan menit, jam, hari, atau tanggal, dan bulan berapa, terus minggu keberapa. Nah, itu sebagai waktunya kapan perintah tersebut akan dieksekusi. Ini contohnya. Nah, kita untuk ulang tahun. Nah, untuk ulang tahun saya misalnya saya mau ngucapinnya itu di menit pertama pukul 24 ya. 0, terus tanggalnya tanggal 10 Agustus. Terus bintang, terus apa yang mau dieksekusi. Jadi saya ngambil dari website yang lain. Nah ini untuk menampilkan supaya dia pop up selamat ulang tahun. Ini nih di wall. Terus kita lalu jadi Eko petik saya selamat ulang tahun Betty,
terus petik lagi, terus wall, terus Ctrl X Y. Oke, ntar. Nah, nggak kelihatan kan? Supaya kelihatan kita edit aja waktunya. Misalnya ini kita buat menitnya sesuai dengan jam sekarang, menit ke 38 pukul 1 PM 13 berarti. Terus tanggal sekarang tanggal 2 Mei. Oh iya, menitnya ke 39 aja. 39, terus kita Ctrl X Y. Habis itu kita tunggu. Aduh, udah ketelat ya tadi buat ini, kita telat. Tadi keburu 39, ini kita ubah 40. Kita tunggu. Nah, udah menit ke 40. Muncul selamat ulang tahun Peti. Sudah. Berikutnya untuk penjadwalan agar pertama kali user login akan tampil selamat datang. Itu scriptingnya gini. Dari jadi text editor lagi. Isinya Zenity, minus info, spasi, minus text, terus isinya mau kita tampilin. Kita save di misalnya di Patricia, terus namanya misalnya welcome.sh, terus kita save. Setelah itu di terminal kita tab -E, terus kita buat supaya dia saat pertama kali login itu biar muncul tulisannya, kita ketikkan @reboot, terus setelah itu /home, terus /Patricia /welcome.sh. Nah, setelah itu di save. Nah, kalau udah, contohnya nanti dia akan seperti ini, akan tampil seperti ini. Kita cemot dulu ya biar bisa dieksekusi. Terus kita jalankan si welcome.sh. ./welcome.sh. Nah, akan seperti ini nanti setiap kali kita login. Sudah selesai.